Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dendi Saputra dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas AKI 4B. Di sini saya akan membuat tugas khutbah, tugas praktek ibadah kemasyarakatan yang berjudul menjadi pribadi muslim yang ideal. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik kerajaan langit dan bumi. Salawat dan serta salam telah kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ayat yang telah saya sampaikan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT dengan bentuk yang paling sempurna, lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang pernah hidup di dunia ini. Quran Surat At-Tin ayat 4. Kelebihan atau kesempurnaan yang diberikan Allah pada kita, manusia, adalah sebuah kehendak bebas untuk memilih sesuatu berdasarkan akal kita. Kita bisa memilih untuk menjadi seorang yang baik atau seorang yang jahat. Tidak seperti malaikat yang senantiasa baik dan iblis yang sampai hari kiamat akan berbuat tercela. Tetapi kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita tersebut tetap berada pada bingkai qada dan qadarnya. Tetap sudah tertulis ilau mahfuznya sejak zaman azali. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagai seorang muslim tentunya kita harus terus berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mencontoh suri tauladan terbaik, umat terbaik. Oleh karena itu, pantang bagi kita semua untuk berdiam bermalasan dengan keburukan. Imam Hasan Al-Banna pernah sekali merumuskan tentang ciri-ciri pribadi muslim sejati yang bisa kita buat sebagai acuan kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri tersebut atau belum? Tentu, ciri-ciri yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Banna ini juga berada pada diri Muhammad SAW. Hanya saja beliau merinci agar mudah kita ikuti. Ciri-ciri pribadi muslim yang pertama adalah salimul akidah, yang mana artinya akidah yang lurus. Sebagai seorang muslim sejati, hal paling dasar yang harus kita miliki adalah akidah yang lurus mentauhidkan Allah, mensucikan Allah dari segala bentuk keburukan dan sifat-sifat makhluk Allah, seperti Allah membutuhkan makan, Allah membutuhkan tempat, dan lain-lain sebagainya. Ciri yang kedua, sahihul ibadah, artinya ibadah yang benar. Dalam beribadah, seorang muslim harus mendasarkan semuanya pada nas-nas yang jelas, baik itu Al-Quran maupun hadis. Tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa dasar sama sekali, atau bahkan melenceng dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan pada kita semua. Ciri yang ketiga, matinul khuluq, yaitu akhlak yang kokoh. Rasulullah SAW diciptakan ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka sebagaimana seharusnya seorang muslim mengikuti suri tauladan terbaik, kita pun harus mempunyai akhlak yang terpuji selayaknya Nabi. Menolong orang yang lemah di antara kita, murah senyum pada sesama muslim, menebar kebaikan pada seluruh umat muslim, karena sejatinya menjadi seorang muslim juga berarti orang lain yang merasa aman dari tangan, mulut, dan perangai kita saat berada bersisian atau bersamaan. Ciri yang keempat, mutsafaqul fikri, yaitu intelek dalam berpikir.
Seperti yang telah kita ketahui bersama, salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah fatonah, yang artinya cerdas. Lagi pula, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Talibul ilmi farasota ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, maka kita sebagai muslim idealnya juga cerdas dalam berpikir, karena wahai sidang Jumat yang diberkahi Allah, kita hari ini sedang berada pada perang pemikiran yang mengerikan sekali. Ciri yang kelima, jahadatul linafsihi, yang artinya berjuang melawan hawa nafsu. Manusia memiliki hawa nafsu, sifatnya memang menggebu-gebu kalau kita tidak bisa menahannya. Perjuangan melawan hawa nafsu ini dikabarkan Nabi sebagai perang besar karena memang berat sekali. Sebagai seorang muslim yang menginginkan bentuk ideal dari pribadinya, harus bisa terlatih untuk menahan atau lebih tepatnya mengendalikan hawa nafsu agar kita tidak terjerumus pada perbuatan yang tercela dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang keenam, harisun ala waktihi, yang artinya pandai menjaga waktu. Seorang muslim yang ideal harusnya pandai menjaga waktu, menentukan prioritas untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan, sehingga pekerjaan tidak menumpuk dan mengganggu kekhusyukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketujuh, munazamun fi syunihi, yaitu teratur dalam segala urusan. Ciri ini erat kaitannya dengan ciri yang sebelumnya. Dengan kita pandai menjaga waktu, kita pun akan otomatis bisa teratur dalam urusan. Mengerjakan hal-hal yang penting mendesak dulu sebelum mengerjakan hal yang kurang penting dan kurang mendesak. Ciri yang kedelapan, qadirun alal kasbi, memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita semua ketika umurnya masih 12 tahun, beliau sudah mampu untuk membiayai dirinya sendiri dengan bergiat usaha. Maka patutlah hari ini kita bertanya pada diri sendiri, sudah sampai manakah kita mandiri membiayai diri sendiri, terkhusus bagi para jamaah yang masih muda. Ciri yang kesembilan, nafiun liwairihi, bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana hadis yang populer di tengah-tengah kita, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Ad-Daraqutni. Maka seorang muslim yang ideal adalah dia yang sanggup memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk bermanfaat bagi orang banyak. Yang terakhir, ciri yang ke-10, qawiyul jismi, yaitu jasmani yang kuat dan sehat. Untuk mencapai ke-9 ciri pribadi muslim sebelumnya, tentu kita butuh kemampuan fisik yang prima agar tidak mudah lelah dan menyerah ketika dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. Hal ini bisa dicapai dengan merutinkan olahraga 1 minggu 1 kali dan kegiatan-kegiatan kebugaran lain. Akhir kata, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita menjadi seorang muslim yang dicintai oleh Allah, sebagaimana Allah mencintai muslim yang kuat, yaitu yang kuat fisiknya, pikirnya, finansialnya, dan sosialnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa ja'alna lahu minazani yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli azza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribum mujibul awad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha yamaru bil adli wal ihsan wa ittizil qurba wanha anil ansai wal munkar wal baghi yazakum la'allakum tazakkarun. Fazkurul lazim yazkurkum waskuruhu ala ni'matihi yazidkum wal dzikrullahi akbar. Akhir musola. Sekian dari khutbah singkat saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.